Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3, mata kuliah Ekonomi Perpajakan, akan mempresentasikan mengenai hasil dari kerja kelompok kami yang berjudul Ketetapan Pajak. Anggota dari kelompok kami antara lain Ahmad Faruk, NIM 161, Anissa Elisha Putri, NIM 167, Adinda Fuadilan Al-Kumairoh, NIM 174, Anik Purwanti, NIM 182. Pembahasan dari materi kelompok 3 antara lain surat ketetapan pajak, surat ketetapan pajak kurang bayar, surat ketetapan pajak kurang bayar tambahan, surat ketetapan pajak nihil, dan surat ketetapan pajak lebih bayar. Surat Ketetapan Pajak. Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan adalah surat ketetapan kurang bayar, surat ketetapan pajak kurang tambahan, surat ketetapan pajak nihil, dan surat ketetapan pajak lebih bayar. Surat ketetapan ini digunakan sebagai ketetapan tertulis yang menimbulkan hak dan kewajiban yang memuat besarnya utang pajak pada tahun tertentu pada wajib pajak. Menurut tinjauan teori Kasumitro pada tahun 1988, surat ketetapan pajak ini dibagi menjadi 5. Yang pertama yaitu surat ketetapan pajak sementara. Surat ketetapan ini dikeluarkan oleh otoritas pajak di awal tahun, yang isinya yaitu pajak terutang sementara yang harus dibayarkan. Surat ketetapan ini dikeluarkan dengan harapan dapat digunakan sebagai pembiayaan negara. Akan tetapi, hal ini malah menimbulkan masalah, seperti terlalu banyak pengadministrasian dan juga membutuhkan waktu yang lama. Sehingga, sampai akhirnya sistem ini dirubah pada saat ada reformasi pajak. Yang kedua yaitu surat ketetapan pajak primitif. Surat ketetapan ini hanya didasarkan pada data yang diberikan oleh wajib pajak, tanpa ada perubahan dari otoritas pajak itu sendiri. Yang ketiga yaitu surat ketetapan pajak rampung. Surat ketetapan ini diterbitkan di akhir tahun, yang jumlahnya bisa kecil atau besar, sehingga wajib pajak boleh mengajukan surat keberatan terhadap surat ketetapan ini. Yang keempat yaitu surat ketetapan pajak tambahan. Surat ketetapan ini diterbitkan karena ada pemungutan pajak. Contohnya yaitu membayar pajak penghasilan pada otoritas pajak. Dan yang terakhir yaitu surat ketetapan tagihan susulan. Surat ketetapan ini diterbitkan di kemudian hari jika ada hal yang belum terungkap pada saat surat ketetapan rampung diturunkan. Kewenangan ini telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 yang sekarang telah direvisi ke Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang surat ketetapan pajak kurang bayar atau disebut juga dengan SKPKB. Pengertian SKPKB yakni surat keputusan yang menentukan besarnya jumlah pajak yang terutang, besarnya sanksi administrasi yang masih harus dibayar. Penerbitan SKP juga ada beberapa macam, yakni berdasarkan hasil pemeriksaan dan keterangan lain ternyata jumlah pajak yang terulang tidak atau kurang bayar. Yang kedua, SPT tidak disampaikan dalam waktunya dan setelah ditegur secara tertulis tidak juga disampaikan dalam waktu menurun surat teguran. Yang ketiga, berdasarkan pemeriksaan mengenai PPN dan PPNBM ternyata tidak harus dikompensasikan selisih lebih pajak atau tidak seharusnya dikenakan tarif 0%. Kewajiban menyelenggarakan pembukaan atau pencatatan tidak terpenuhi sehingga tidak dapat diketahui besarnya pajak terutang. Yang terakhir, kepada wajib pajak diterbitkan nomor pokok wajib pajak atau dilakukan sebagai pengusaha kena pajak secara jabatan. SKPKB hanya dapat diterbitkan terhadap wajib pajak yang berdasarkan hasil pemeriksaan atau keterangan lain, tidak memenuhi kewajiban formal atau kewajiban material. Keterangan lain tersebut adalah data konkret yang diperoleh atau dimiliki oleh Direktur Jenderal Pajak, antara lain berupa hasil konfirmasi faktur pajak
dan bukti pemotongan pajak penghasilan. Yang ketiga, sanksi administrasi. Apabila SKPKB dikeluarkan karena alasan pada poin 2A tadi, maka jumlah kekurangan pajak terutang ditambah dengan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% sebulan maksimal 24 bulan. Dihitung setelah saat terutangnya masa pajak atau tahun pajak sampai dengan diterbitkannya SKPKB. Yang selanjutnya, apabila SKPKB dikeluarkan karena alasan pada poin 2B, 2C, 2D tadi, yakni maka dikenakan sanksi administrasi berupa kenaikan sebesar 0% dari PPh yang tidak atau kurang bayar dalam 1 tahun pajak. Yang selanjutnya, yakni sanksinya 100% dari PPh yang atau kurang dipotong, tidak atau kurang dipungut, tidak atau kurang disetor, dan dipotong atau dipungut tetapi tidak harus kurang dari setoran. Yang terakhir, 100% dari PPN dan PPNBM yang tidak atau kurang bayar. Yang keempat, jangka waktu penerbitan. Dalam jangka penerbitan ada waktu 10 tahun sesudah saat terutangnya pajak atau berakhirnya masa pajak, bagian tahun pajak atau tahun pajak. Direktur Jenderal Pajak dapat menerbitkan SKPKB. Selanjutnya, poin C, yakni surat ketetapan pajak kurang bayar tambahan atau disebut juga dengan SKPKBT. Pengertian SKPKBT yakni surat ketetapan pajak yang menentukan tambahan atas jumlah pajak yang telah ditetapkan. Penerbitan SKPKBT yakni diterbitkan jika data baru yang mengakibatkan jumlah pajak yang terutang setelah dilakukannya tindakan pemeriksaan dalam rangka penerbitan surat ketetapan pajak kurang bayar tambahan telah ditemukan. Fungsi SKPKBT yakni yang pertama, koreksi terhadap jumlah pajak yang terutang menurut SPT. Yang kedua, sarana untuk menggunakan sanksi kepada wajib pajak. Yang ketiga, sarana untuk menagih pajak. Selanjutnya, sanksi SKPKBT yakni sanksi administrasi yang digunakan berupa jumlah kekurangan pajak yang terutang dalam SKPKBT ditambah sanksi administrasi berupa kenaikan tarif sebesar 100% dari jumlah kekurangan pajak tersebut. Sanksi administrasi berupa kenaikan tarif tidak akan dikenakan jika SKPKBT diterbitkan berdasarkan keterangan tertulis dari wajib pajak atas kehendak sendiri, dengan syarat Direktur Jenderal Pajak belum mulai melakukan tindakan pemeriksaan dalam rangka penerbitan surat ketetapan pajak kurang bayar tambahan. Yang terakhir, jangka waktu penerbitan SKPKBT yakni dalam jangka waktu 5 tahun setelah saat terutangnya pajak atau berakhirnya masa pajak, bagian tahun pajak atau tahun pajak ditemukan data baru yang dapat mengakibatkan jumlah pajak yang terutang bertambah setelah dilakukannya tindakan pemeriksaan dalam rangka penerbitan surat ketetapan pajak kurang bayar tambahan. Direktur Jenderal Pajak dapat menerbitkan SKPKBT jika jangka waktu 5 tahun tersebut telah lewat, maka surat ketetapan pajak kurang bayar tambahan tetap dapat diterbitkan. Selanjutnya, surat ketetapan pajak nihil atau SKPN. Surat ketetapan pajak nihil atau SKPN adalah surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah pokok pajak sama besarnya dengan jumlah kredit pajak atau pajak tidak terutang dan tidak ada kredit pajak.
SKPN diterbitkan apabila setelah dilakukan pemeriksaan jumlah kredit pajak atau jumlah pajak yang dibayar sama dengan jumlah pajak yang terutang, atau pajak tidak terutang dan tidak ada kredit pajak atau tidak ada pembayaran pajak. Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar atau SKPLB. SKPLB adalah surat keputusan yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran pajak karena jumlah kredit pajak lebih besar dari jumlah pajak yang terutang atau tidak seharusnya terutang. SKPLB diterbitkan setelah dilakukan pemeriksaan jumlah kredit pajak atau jumlah pajak yang dibayar atau lebih besar daripada jumlah pajak yang terutang. Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar diterbitkan untuk: pertama, pajak penghasilan apabila jumlah kredit pajak lebih besar daripada jumlah pajak yang terutang. Kedua, pajak pertambahan nilai apabila jumlah kredit pajak lebih besar daripada pajak yang terutang. Jika terdapat pajak yang dipungut oleh pemungut pajak pertambahan nilai, jumlah pajak yang terutang dihitung dengan cara jumlah pajak keluaran dikurangi dengan jumlah pajak yang dipungut oleh pemungut pajak pertambahan nilai tersebut. Ketiga, pajak penjualan atas barang mewah apabila jumlah pajak yang dibayar lebih besar daripada jumlah pajak yang terutang. Fungsi dari SKPLB adalah sebagai sarana untuk mengembalikan kelebihan pembayaran pajak. Tata cara menerbitkan SKPLB, perhitungan, dan pengembalian kelebihan pembayaran pajak. Yang pertama, wajib pajak mengajukan permohonan secara tertulis kepada Direktur Jenderal Pajak. Kedua, KPP atas nama Direktur Jenderal Pajak menerbitkan SKPLB dalam waktu selambat-lambatnya 12 bulan sejak permohonan diterima. Ketiga, apabila SKPLB tidak diterbitkan dalam jangka waktu 12 bulan, maka wajib pajak memberitahukan kepada Direktur Jenderal Pajak bahwa permohonannya sudah dianggap. Keempat, dalam waktu 1 bulan sejak surat pemberitahuan diterima, Ditjen Pajak menerbitkan SKPLB sesuai dengan permohonan wajib pajak. SKPLB ini dikirim kepada wajib pajak dengan tembusan KPP yang bersangkutan. Kelima, KPP atau Kantor Pelayanan Pajak menerbitkan surat perintah membayar kembali pajak atau SPMKP dalam waktu 1 bulan setelah menerbitkan SKPLB. 6. Apabila wajib pajak mempunyai utang pajak lainnya, kelebihan pembayaran diperhitungkan lebih dahulu untuk melunasi pajak terutang. Di samping itu, wajib pajak dapat mengajukan permohonan agar kelebihan membayar pajak tersebut diperhitungkan dengan utang pajak yang akan datang. Terakhir, apabila pengembalian kelebihan pembayaran pajak dilakukan setelah jangka waktu 1 bulan sejak SKKPP diterbitkan, pemerintah memberikan bunga sebesar 2% sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan pajak tersebut. Demikianlah presentasi dari kelompok 3. Apabila ada kurang lebihnya kami mohon maaf. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.